Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 3. Gimana nih kabarnya? Ya mudah-mudahan kita baik-baik saja ya. Nah sekarang kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang PB1 dan PB2 atau pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, yuk kita langsung saja belajarnya. Sudah siap? Ya, mudah-mudahan kita sudah siap semua. Coba adik-adik lihat di sini. Ada gambar apa ini adik-adik? Ya, ini ada gambar sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, kerbau, burung, ya. Wah, ini bermacam-macam hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Apakah ada yang pernah melihat ayam bertelur atau belum pernah melihat ayam bertelur? Nah, kalau Kak Citra sudah pernah adik-adik. Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali dan telur itu akan dierami lalu menetas lagi jadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh dewasa lagi. Begitu seterusnya adik-adik. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Perhatikan gambar ini. Ini tadi adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu ayam. Nah, dari telur menjadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, di sini kalian ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh dan perlu makan serta minum. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Ya, yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ayo, hewan apa saja adik-adik? Nah, yang memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek, burung, angsa. Ya, ini termasuk dalam hewan unggas ya, karena ini contoh ini adalah hewan yang memiliki ciri yang sama dengan ayam. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar yang di depan tadi adik-adik. Kalian coba bisa sebutkan ya, atau tuliskan di buku kalian bagaimana perubahan ayam tadi ya. Nih, bagaimana perubahannya? Dari telur menjadi anak telur, lalu tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ini ya, telur ayam menetas, kemudian keluar anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Jadi pertumbuhan ayam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya yang pertama adalah makanan dan minuman. Lalu ada juga suhu udara. Nah, untuk ayam itu bertumbuh dan berkembang itu memerlukan makanan dan minuman. Tetapi di sini suhu udara juga harus diperhatikan karena ayam itu tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi kalau sering hujan ya. Jadi
Ayam ini sukanya di tempat-tempat yang hangat, adik-adik. Kalau mereka di suhu udara yang dingin, mereka tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Cobalah membuat gambar hiasan bermotif hewan yang kamu sukai. Nah, untuk pembelajaran SBDP, kalian diminta untuk menggambar hewan, adik-adik. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Nah, nanti contohnya ada berikutnya ya adik-adik ya. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Nah, kalian nanti bisa ambil buku gambar, lalu kalian pause video Kak Citra ini untuk membuat gambarnya. Kalian pertama harus belajar membuat garis terlebih dahulu. Nah, dari kertas yang kosong, kalian buat garis vertikal seperti ini. Lalu dari kertas yang kosong, kalian buat garis horizontal ya, mendatar. Lalu dari kertas yang kosong, kalian buat garis yang melengkung seperti ini. Nah, untuk menggambar induk ayam dan anak ayam, kalian bisa ikuti langkah-langkah ini nih adik-adik ya. Jadi misalnya langkah pertama buat lingkaran, lalu langkah kedua membuat leher ayam, langkah ketiga membuat kepala dan kaki ayam, langkah keempat membuat jalu, membuat sayap, lalu langkah berikutnya diberi paruh, diberi mata, diberi ekor, baru diwarnai. Ini untuk membuat induk ayam. Lalu untuk membuat anak ayam, kalian bisa lakukan langkah-langkah seperti ini. Coba ya kalian praktekkan ya adik-adik ya di buku gambar kalian masing-masing. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, di sini Udin punya 2 ayam betina. Dan masing-masing ayam betina ini bertelur 10 buah. Nah, setelah bertelur 10, masing-masing ayam telurnya itu diarami adik-adik selama 21 hari. Itu biasanya ayam akan mengerami telurnya itu selama itu adik-adik. Nah, ketika sudah 21 hari, telurnya itu akan menetas. Nah, sekarang anak ayamnya yang sudah menetas tadi disimpan di 2 kandang yang berbeda. Berapa jumlah anak ayam Udin? Nah, ini dia ya. Setiap kandang berisi 10 anak ayam. Ini dari ayam betina yang pertama ya. Terus lalu yang berikutnya, di kandang berikutnya ada 10 juga di ayam betina yang kedua. Maka jumlahnya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi banyak anak ayam Udin itu ada 20. Nah, ingat, untuk penjumlahan berulang seperti ini bisa diubah dalam perkalian, yaitu 2 dikali 10. Jadi 10-nya kan ada 2 nih, berarti 2 dikali angka tersebut. 2 dikali 10, maka hasilnya adalah 20. Nah, kalian sudah belajar di subtema sebelumnya tentang perkalian. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlahnya. Masing-masing kandang ini berjumlah 12 ekor ayam. Ada 3 kandang. Maka jumlah keseluruhannya adalah 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 ekor ayam. Jika ditulis dalam perkalian, itu 3 dikali 12 sama dengan 36. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut.
kucing itu bernafas dengan paru-paru adik-adik. Amati di sekitar sekolahmu atau di sekitarmu. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Ayo coba kalian bisa lihat di sekitar kalian, adakah hewan yang ciri-cirinya sama dengan kucing? Mungkin ciri-ciri di sini sama, berkembang biaknya dengan cara melahirkan boleh. Kalau ditumbuhi rambut juga boleh. Hewan apa saja yang seperti kucing? Nah, di sini Kak Citra punya nih contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti kucing tadi. Nah, ini sebagian kecil saja ya. Berkembang biak dengan cara melahirkan itu bisa disebut dengan perkembangbiakan vivipar. Nah, ada sapi, ada ikan paus, ada macan, ada kelinci, ada lumba-lumba, kambing, anjing. Itu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, kuda ini juga ciri-cirinya sama dengan kucing tadi adik-adik. Di sini kuda memiliki badan dan tenaga yang kuat. Kuda ini suka berlari kan adik-adik ya. Dia harus kuat. Nah, ketika melihat papan rintangan, dia akan melompat adik-adik. Nah, adik-adik bisa nggak melompat? Wah ya, seperti kuda ini melompati suatu papan rintangan. Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Nah, apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Nah, adik-adik, saat kamu melompat tadi, kalau dengan temanmu, coba kamu lihat, oh temanku mencapai ketinggian sekian, aku ternyata bisa lebih tinggi, temanku lebih rendah ternyata nggak bisa melompat setinggi aku. Nah, itu berarti kemampuan setiap orang itu berbeda. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga kepala. Ada juga yang belum bisa melompat adik-adik. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Jadi misalnya teman kalian nggak bisa melompat nih adik-adik, jangan mengejeknya, tapi ajaklah berlatih bersama. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Jadi kalau adik-adik mengejek malah nanti jadinya bertengkar. Tapi kalau adik-adik mengajaknya berlatih bersama, itu malah terjalin pertemanan yang baik adik-adik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan ya. Jadi perintah Tuhan kita itu harus menyayangi dan menghargai teman kita, bukan malah mengejeknya atau membencinya. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, ketika kita menghargai teman, menyayangi teman, itu termasuk dalam pengamalan sila. Sila keberapa? Iya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, untuk melakukan perintah Tuhan itu berarti sesuai dengan sila ke-1. Tapi untuk menyayangi dan menghargai teman itu sesuai dengan sila ke-2. Nah, tentunya kalian masih ingat ya sila-sila dalam Pancasila. Jadi ada 5 sila, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, sikap kamu akan seperti apa adik-adik? Apakah mengejeknya? Jangan ya adik-adik, mari kita menolong atau membantunya supaya bisa mengikuti permainan lompat tali dengan baik dan benar. Jangan kita malah mengejeknya adik-adik. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Nah, ada temanmu yang mengejek nih. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, apakah kamu akan ikut-ikutan mengejek? Oh, jangan ya adik-adik ya. Kita harus apa? Menegur, menasihati teman yang mengejek tadi. Karena mengejek itu perbuatan yang tidak baik. Dan meminta teman yang mengejek tadi untuk meminta maaf dan mengajak bermain bersama. Ya, jangan langsung ikut-ikutan mengejek, tapi tegurlah adik-adik. Adik-adik harus berani menegur orang yang berbuat salah. Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Nah, temanmu ada yang belum bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Lalu bagaimana kamu menyampaikan saran kepada temanmu itu? Nah, kita harus menyampaikan sarannya dengan berbicara dengan baik dalam menyampaikan saran. Tidak marah-marah, kamu nggak bisa, gini-gini, enggak. Kamu bisa berkata dengan baik-baik, teman, kamu memang belum bisa. Yuk kita berlatih bersama. Dan kamu harus banyak berlatih. Itu memberikan saran yang baik kepada temanmu dengan berbicara yang baik dan sopan adik-adik. Jadi jangan marah-marah ya adik-adik ya ketika memberikan saran kepada orang lain. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what